Perkenalkan, nama saya Gamar Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang. Dalam era digital yang berkembang pesat, perubahan perilaku konsumen menunjukkan kecenderungan peningkatan pemesanan makanan secara online melalui platform digital. Aplikasi pemesanan makanan menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang menginginkan kenyamanan dalam pemesanan makanan favorit tanpa harus berkunjung langsung ke restoran. Pertumbuhan bisnis pemesanan makanan online yang pesat menciptakan peluang besar, memacu pentingnya pengujian dan implementasi aplikasi ini dengan tujuan memberikan pengalaman pengguna optimal, mempermudah proses pemesanan, meningkatkan efisiensi operasional sebagai pemilik restoran, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan usaha. Rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana kualitas fungsionalitas aplikasi kantin nasional dalam hal input data menu dan registrasi. Kedua, apakah logika aplikasi telah dioptimalkan untuk memastikan kinerja yang efisien dan responsif? Ketiga, bagaimana rekomendasi perbaikan dari hasil pengujian dapat diintegrasikan dalam proses pengembangan berkelanjutan kantin nasional? Keempat, sejauh mana antarmuka pengguna memberikan pengalaman yang intuitif dan responsif kepada pengguna? Tujuannya adalah membuat kepastian aplikasi tersebut berjalan, mendeteksi terjadinya kesalahan, dan memverifikasi apakah memenuhi keinginan pengguna, dan memeriksa atau menguji kepatuhan dan konsistensi entitas termasuk perangkat lunak dengan mengevaluasi hasil sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Hanya setelah verifikasi, kita dapat melihat keaslian sistem dan apakah proses yang tertulis dalam spesifikasi itu benar. Mendeteksi kesalahan, menguji berdasarkan stimulus untuk mendeteksi kesalahan, yaitu menentukan apakah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Perkenalkan, nama saya Pamida Santo. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama itu tinjauan pustaka. Kami mempunyai 5 jurnal sebagai tinjauan pustakanya, yaitu yang pertama judulnya itu Enterprise Architecture Driven Approach for Digital Transformation of Modern Organization. Jurnal ini membahas tentang pendekatan arsitektur enterprise untuk transformasi digital organisasi modern. EA adalah kerangka kerja untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan sistem informasi dalam suatu organisasi. Transformasi digital adalah proses mengubah organisasi secara fundamental untuk memanfaatkan teknologi digital. Penulis jurnal ini berpendapat bahwa EA adalah pendekatan yang penting untuk transformasi digital karena dapat membantu organisasi untuk memahami kebutuhan bisnisnya, menentukan strategi teknologi informasinya, mengintegrasikan sistem informasinya, dan mengelola perubahannya. Yang kedua yaitu judul jurnalnya itu implementasi augmented. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan landasan teori. Landasan teori di sini kami ada 2. Yang pertama itu white box testing dan black box. White box testing disebut sebagai pengujian struktural, yang mana perangkat lunak yang diuji merupakan hal transparan kepada penguji. Dalam pengujian, uji dirancang dari perspektif pengembang dikarenakan struktur internal dikenal dengan penguji segala bagian kode yang mampu untuk diuji dengan tujuan untuk menentukan kesalahan logis dari kode sumber perangkat lunak. Tipologi acak, kesalahan bisa ditemukan dan mampu memunculkan asumsi yang salah dalam sebuah program. Pengujian white box digunakan di segala tingkatan perancangan perangkat lunak. Pengujian perlu melihat sumber kode dan mampu menentukan bagian mana kode yang tidak berfungsi dengan baik dan benar. White box testing membutuhkan akses kepada kode sumber dan dilakukan pengembangan perangkat lunak, dan pengujian white box dikenal dengan nama pengujian clear box, black box, atau open box. Selanjutnya yaitu black box. Black box merupakan pengujian atau disebut juga sebagai pengujian perilaku, di mana struktur interior logika perangkat lunak yang diuji tidak diketahui oleh penguji.
Penguji didasarkan kepada spesifikasi kebutuhan dan tidak perlu dilakukannya analisis kode. Pengujian black box testing. Pengujian ini dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir. Ada beberapa jenis pengujian black box testing, diantaranya seperti partisi analisis, nilai batas, grafik penyebab efek, pengujian orthogonal array, pengujian transisi negara, dan fuzzing. Udah. Perkenalkan, nama saya Surya Firyadanda S dan saya di sini akan menjelaskan bagian bab 3, yaitu profil kantin nasional. Kantin nasional adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan penyediaan makanan dan minuman untuk karyawan atau pelanggan untuk individu maupun kelompok tertentu. Perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan makanan dan minuman yang berkualitas dan sehat. Visi kantin nasional yaitu bertujuan untuk menjadi penyedia makanan dan minuman terkemuka di seluruh Indonesia dengan memberikan pelayanan terbaik dan kualitas produk yang terjamin. Dan misi kantin nasional adalah menyediakan pilihan makanan berkualitas tinggi, terjangkau, dan higienis yang memuaskan hasrat pelanggan kami. Kami bertujuan untuk menciptakan pengalaman bersantap yang ramah dan nyaman, dan memastikan bahwa setiap pelanggan meninggalkan kantin kami dengan perasaan puas dan bangga. Untuk pelayanan, kami mempunyai pelayanan yaitu pemesanan makanan berbasis online, yang kedua pengantaran makanan, dan yang terakhir catering makanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu strategi dan pengujian perangkat lunak. Pertama, kita akan melakukan pengujian white box testing. Untuk kasus yang pertama, kita akan mengambil halaman login untuk pengujian white box testing. Kita langsung saja ke flow graph-nya. Sesudah membuat flow graph, lalu kita akan menghitung atau mencari cyclomatic complexity. Untuk rumus cyclomatic complexity yaitu E dikurangi N tambah 2. E-nya itu yaitu age dikurangi node ditambah 2. Untuk age-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Untuk node-nya yaitu jumlah simpul ada 1, 2, 3, 4, 5. Sesudah diketahui age dan node-nya, kita masukkan ke dalam rumus saja, yaitu E dikurangi N ditambah 2, yaitu 5 dikurangi 5 tambah 2 sama dengan 2. Maka pet berjumlah sebanyak 2. Kita akan mencari cyclomatic complexity dengan cara predikat node ditambah 1. Untuk predikat node-nya, kita mengambil input username dan password. Kenapa jumlah logikanya cuma 1? Karena ketika kita menginput username dan password, dan login kita berhasil, maka akan langsung ke halaman menu utama. Jika tidak, maka akan mengulang lagi ke input username dan password. Jadi untuk jumlah logika atau predikat node-nya cuma 1. Masukkan ke dalam rumus, P ditambah 1. P-nya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi untuk region pada gambar di atas adalah 2. Setelah menentukan cyclomatic complexity, kita akan menentukan jalur independen. Kita sudah mengetahui bahwa pet di sini ada 2. Jadi kita langsung saja lihat ke flow graph. Untuk petnya sendiri yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk alur yang pertama yaitu dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. P1-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Untuk alur kedua atau P2-nya, kita dari 1, 2, 3, balik lagi ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Jadi untuk alur kedua atau P2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Kita langsung masukkan saja P2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Untuk kasus yang pertama, halaman login mungkin sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke kasus yang kedua, yaitu insert admin. Untuk pengujiannya masih tetap white box. Kita langsung saja ke flow graph-nya.
Untuk flow graph-nya sama dengan untuk flow graph yang insert admin masih sama dengan flow graph login. Jadi hasilnya juga akan sama dan path-nya juga akan sama 1 2 3 4 5 untuk P yang pertama, untuk P yang kedua 1 2 3 2 3 4 5. Jadi yang kedua yaitu insert admin, caranya sama dengan kasus yang pertama yaitu halaman login. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian black box testing. Untuk kasus yang pertama kita akan melakukan pada form input data menu. Langkah pertama kita harus menentukan data valid dan data invalid. Untuk data validnya kode akan terisi otomatis, nama, jenis, keterangan, dan gambar harus diisi. Stok dan harga integer, tidak bisa double atau float. Untuk data invalidnya, kode tidak terisi otomatis, nama, jenis, keterangan, dan gambar boleh kosong. Stok dan harga bisa diisi double atau float. Dan stok di sini merupakan bilangan desimal atau double atau float. Sedangkan untuk data yang valid kita harus menggunakan data integer atau data yang bulat, tidak boleh desimal. Jadi hasil uji kita yaitu sukses. Lalu kita akan melakukan pengujian kedua black box yaitu pada kasus registrasi. Pertama-tama kita akan menentukan data valid dan data invalid. Lalu kita akan langsung melakukan pengujian. Untuk pengujiannya kita akan memasukkan dulu semua datanya untuk nama Fahmi, alamat Jalan Cikutra nomor 13B, nomor telepon diisi, username Fahmiskoy, password Fahmiskoy 123. Hasil yang diinginkan berhasil mendaftar. Output testingnya terdaftar, hasil uji atau kesimpulannya yaitu sukses. Kita akan melakukan pengujian kedua. Untuk nama kita akan mencoba dikosongkan. Nama dikosongkan, alamat masih Jalan Cikutra, nomor telepon diisi, username Fahmiskoy, password Fahmiskoy 123. Untuk hasilnya tidak berhasil mendaftar. Untuk output testing tidak berhasil karena field wajib diisi. Di sini untuk field nama kita tidak isi, jadi tidak berhasil mendaftar. Untuk kesimpulannya sukses. Pengujian ketiga, semua dikosongkan kecuali nama. Jadi kita akan kosongkan semua field kecuali nama. Untuk nama Fahmi, alamat kosong, nomor telepon kosong, username kosong, password kosong. Untuk hasilnya tidak berhasil mendaftar. Untuk output testing tidak berhasil karena semua field wajib diisi. Jadi kita wajib mengisi semua field, sedangkan di sini kita hanya mengisi satu field saja yaitu nama. Maka untuk kesimpulannya sukses. Untuk hasil atau kesimpulannya yaitu sukses. Lalu pengujian kelima, di sini kita akan mencoba username dikosongkan dan nomor telepon kita akan kurang dari 0 atau tidak ada. Nama Fahmi, alamat Jalan Cikutra, username dikosongkan dan password masih Fahmiskoy 123. Untuk hasilnya tidak berhasil mendaftar. Untuk output testingnya tidak berhasil karena field wajib diisi. Di sini username dikosongkan, jadi tidak berhasil mendaftar dan nomor telepon harus lebih dari 0, sedangkan di sini tidak ada. Jadi untuk kesimpulannya sukses. Untuk yang terakhir kita akan memasukkan nama Fahmi, alamat Jalan Cikutra nomor 13D, memasukkan nomor telepon kurang dari 0. Dan password dikosongkan. Jadi kita mengisi nama Fahmi, alamat Jalan Cikutra. Perkenalkan, saya Muhammad Ryan Al-Ghazali dan akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan dari pengujian black box dan white box pada aplikasi Kantin Nasional, aplikasi tersebut memenuhi untuk persyaratan fungsionalitas. Namun beberapa perbaikan diperlukan, seperti penanganan input data, menu yang tidak mendeteksi angka desimal, dan masalah registrasi yang tidak dapat mendeteksi username yang sudah digunakan. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas aplikasi meliputi pengujian white box untuk memeriksa logika internal, pengujian kinerja untuk mengukur performa dari berbagai kondisi, dan pengujian keamanan untuk melindungi dari serangan. Dengan perbaikan dan pengujian lebih lanjut, aplikasi Kantin Nasional diharapkan dapat menjadi lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna yang lebih baik. Terima kasih.